Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rizky Damusidi dari kampus Sekolah Vokasi IPB University, program studi manajemen agribisnis. Di sini gue akan mengulas mengenai pengendalian efektif pada perusahaan Unilever Indonesia. Sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini gue akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian efektif. Jadi, pengendalian efektif itu adalah suatu rangkaian proses yang berguna untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu dilakukan setelah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Jadi itu adalah sedikit pengertian mengenai pengendalian efektif. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah standar dan metode pengukuran prestasi kerja. Pada perusahaan PT Unilever Indonesia ada 4 proses dalam mengukur prestasi kerja para karyawannya. Yang pertama itu adalah unsur penilaian kinerja atau hasil penilaiannya. Yang kedua itu adalah karakteristik individu. Yang ketiga adalah perilaku, dan yang terakhir adalah hasil. Baik, kita masuk kepada unsur penilaian kinerja. Jadi PT Unilever Indonesia membagi kepada 3 kategori terhadap unsur penilaian kinerja karyawannya. Yang pertama itu ada kategori rendah, yang kedua kategori sedang, dan yang ketiga itu ada kategori tinggi. Kategori rendah itu di mana para karyawan tidak menunjukkan integritasnya terhadap pekerjaan yang diambil, jadi terkesan malas-malasan gitu saat bekerja, dia malas-malasan dan kurang produktif saat bekerja. Dan yang kategori sedang itu masuk kepada karyawan yang dia biasa-biasa saja, dia ketika diberi tugas langsung dia kerjakan tanpa mengeluh, tanpa menyeleweng, jadi melakukan segala pekerjaannya dengan standar. Lalu masuk ke kategori yang ketiga, kategori tinggi. Kategori tinggi adalah karyawan yang sangat menunjukkan integritasnya kepada pekerjaannya. Jadi ketika dia diberi suatu pekerjaan atau ketika dia menjalankan tugasnya, dia sangat berintegritas, dia sangat menciptakan atau menimbulkan inovasi-inovasi baru untuk membuat PT Unilever menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah dari unsur penilaian kinerjanya, kita masuk kepada karakteristik individu. Jadi PT Unilever Indonesia mengambil fokus kepada empat karakteristik individu. Yang pertama itu adalah keahlian. Jadi PT Unilever menganalisis apa saja keahlian yang dimiliki oleh karyawannya. Yang kedua ada kemampuan. Sama seperti keahlian, PT Unilever juga menganalisis apa saja kemampuan yang dimiliki oleh para karyawannya. Yang ketiga ada kebutuhan. PT Unilever menganalisis kebutuhan yang dimiliki karyawannya. Dan yang terakhir sikap. PT Unilever sangat memperhatikan sikap yang dimiliki oleh para karyawannya. Masuk ke penilaian setelahnya, yaitu perilaku. Perilaku ini banyak kategorinya. Contoh yang ada pada PT Unilever Indonesia itu adalah perilaku ketika kita menjelaskan produk kepada calon pembelinya. Yang kedua ada perilaku ketika kita menjual produk. Yang ketiga ada perilaku ketika melakukan pengepakan dan pengiriman. Yang keempat adalah menanggapi komplain dan keluhan. Yang kelima, perilaku terhadap kita mematuhi perintah. Yang keenam, perilaku ketika kita melaporkan masalah. Yang ketujuh, perilaku ketika kita merawat perlengkapan. Yang kedelapan, perilaku ketika membuat catatan pekerjaan. Kemudian ada perilaku ketika kita mengikuti peraturan. Kemudian perilaku ketika kita hadir secara teratur.
Dan yang terakhir adalah perilaku ketika kita memberi saran. Nah, lanjut ke standar pengukuran yang terakhir, itu adalah hasil, di mana PT Unilever memfokuskan hasil kepada kualitas produk. Pertama pada kualitas produk, yang kedua itu adalah nilai jual suatu produk, yang ketiga tingkat produksi, yang keempat pelanggan yang dilayani, yang kelima adalah kualitas produksinya. Kemudian ada efektivitas penggunaan bahan, efektivitas penggunaan alat, kemudian tingkat keselamatan kerja, kepatuhan terhadap prosedur, dan yang terakhir kepuasan pelanggan. Itulah hasil-hasil yang sangat difokuskan atau diamati dari perusahaan Unilever Indonesia. Dan untuk melihat hasil yang tadi telah disebutkan, PT Unilever itu menggunakan berbagai metode. Contohnya yang pertama tuh metode penilaian yang mengacu pada norma. Setelah itu penilaian standar absolut, dan yang ketiga itu atau yang terakhir tuh PT Unilever itu menggunakan metode penilaian berdasarkan output. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua itu adalah pengukuran prestasi kerja. Nah, dalam pengukuran prestasi kerja ini terdapat beberapa aspek yang dinilai oleh PT Unilever Indonesia, yaitu kemampuan teknis, kemampuan konseptual, dan kemampuan interpersonal. Kemampuan teknis pasti kalian sudah tahu dong apa saja. Kemampuan teknis itu kemampuan karyawan untuk menjalankan teknis-teknis atau menjalankan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan teknis gitu. Dan kemampuan konseptual itu kemampuan para karyawan untuk mengkonsep bagaimana suatu sistemnya akan diterapkan atau suatu sistem dijalankan. Dan yang terakhir teman-teman pasti sudah tahu nih, konsep interpersonal. Jadi PT Unilever juga selain mengukur dari prestasi kerja, kemampuan teknis, kemampuan konseptual, juga mengukur kemampuan interpersonal ini. Dan pembahasan ketiga ini adalah menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Pencapaian PT Unilever Indonesia membuktikan bahwa sistem manajemen karyawan dan lingkungannya tidak hanya membawa perubahan terhadap lingkungan alam sekitar, tetapi juga terhadap perusahaan dan menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk melakukan hal yang serupa atau bahkan lebih baik lagi. Pencapaian yang didapat oleh PT Unilever diantaranya memikat konsumen dengan iklan yang dilakukan dengan banyak media dan cara. Jadi, prestasi kerja dari karyawan PT Unilever Indonesia itu sudah sangat cukup baik, atau bisa dibilang sudah sangat memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh PT Unilever itu sendiri. Karena PT Unilever bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk mengikuti apa yang dilakukan di PT tersebut, apa yang dilakukan oleh PT Unilever. Dan juga para karyawan di sini dapat saling memotivasi diri, dapat juga membawa perubahan terhadap lingkungan alam sekitar. Itu udah kategori yang sangat luar biasa baik. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir itu adalah mengambil tindakan korektif. Jadi, PT Unilever Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang sangat korektif. Hal ini tidak hanya dilakukan pada proses produksi, melainkan setiap proses. Hal-hal yang sekiranya akan menjatuhkan nama baik perusahaan akan langsung ditangani. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah mengukur prestasi kerja. Prestasi kerja seperti apa? Prestasi kerja yang sudah saya sebutkan pada beberapa menit yang lalu, yang tadi telah saya sebutkan.
Nah, jadi kesimpulannya, PT Unilever ini sangat berhati-hati terhadap apa yang dilakukan, atau sangat berhati-hati terhadap manajemen perusahaan PT Unilever itu. Dia tidak ingin PT Unilever nama baiknya tercoreng sedikit pun, atau dia tidak ingin downgrade. Dia sangat berhati-hati terhadap tingkat produktivitas karyawannya, dia sangat berhati-hati terhadap nama baiknya, dia sangat berhati-hati kepada dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Nah, hal ini yang membuat PT Unilever dari awal dia dirintis hingga sekarang menjadi perusahaan yang skala tingkatnya dari tahun ke tahun itu tidak mengalami penurunan, tapi mengalami penaikan. Penaikannya juga sangat stabil. Misal dari 2020 ke 2021 dia naik 5% atau dia naik 3%, itu dia berkesinambungan. Dari tahun 2020 sampai 2025 dia bakal naik 3%. Nah, ini adalah suatu contoh bagi perusahaan lain. Baik, mungkin itu saja ulasan yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan mengenai pengendalian efektif pada perusahaan PT Unilever Indonesia. Tadi saya yang pertama memaparkan penjelasan tentang standar metode pengukuran prestasi kerja. Yang kedua tuh ada pengukuran prestasi kerjanya. Yang ketiga menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Dan yang terakhir penjelasan tentang mengambil tindakan korektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan pemaparan materinya saya bungkus atau saya kemas sesingkat mungkin dan sepadat mungkin agar bisa mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Jika teman-teman belajar hal baru, boleh teman-teman memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.